lanjutan dari minggu yang lalu, dan materi yang kita akan bahas, kita jelaskan dan diskusikan adalah terbentuknya suatu negara. Jadi negara itu tidak serta-merta begitu ada, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga negara itu lahir. Jadi kalau mau buat negara ada wilayah. Tidak ada orang yang buat negara di atas awan atau di atas udara. Jadi harus ada wilayah darat seperti kita di Indonesia. Kemudian yang kedua ada penduduk, adanya penduduk. Jadi biar ada wilayah, kalau tidak ada penduduk itu juga tidak bisa masuk sebagai, tidak bisa diakui sebagai satu negara kalau tidak ada penduduknya, meskipun ada wilayah. Yang ketiga ada pemerintah. Jadi setelah ada wilayah, ada pemerintah, ada wilayah, ada penduduk, ada masyarakat yang tinggal di wilayah itu, harus ada pemerintah. Karena yang mengatur roda pemerintahan adalah pemerintah, harus ada komandan, ada pimpinan. Maksudnya itu ada aturan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur negaranya. Yang kelima, berdaulat. Negara itu berdaulat. Apa maksudnya berdaulat? Merdeka. Diakui oleh dunia internasional bahwa negara itu memang ada. Ada. Kalau itu meskipun ini lengkap dari 1, 2 sampai 4, kalau tidak diakui oleh dunia internasional, negara itu belum merdeka, tidak resmi, belum diakui sebagai negara. Contoh seperti Palestina itu ya, ada wilayahnya, mereka membangun, ada pemerintah, tapi belum dinyatakan oleh organisasi internasional, khususnya PBB, bahwa itu ada negara Palestina. Nah, sebelum kita lanjut, kalau tidak ada saya lanjutkan. Coba Pak, ya. Siapa lagi namanya? Enggak Pak. Ya, coba Pak. Mau bertanya nih Pak, ketika penduduknya cuma sedikit, apakah termasuk bisa menjadi sebuah negara itu Pak? Jumlah penduduk maksudnya ya. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ini dulu kita jawab ya? Sebelum kita lanjut. Nah, pertanyaan yang kali ini, apakah memenuhi syarat sebagai suatu negara kalau penduduknya sedikit? Ini tidak dipersyaratkan. Berapa penduduk yang ada di situ memenuhi syarat? Mulai dari RT, RW ada. Tapi penduduknya ada, memenuhi syarat, boleh. Tidak dicantumkan. Kecuali kalau hanya 10 kan tidak mungkin itu ya. 200 tidak mungkin. Tapi yang jelas memenuhi, kalau dia bisa dinyatakan penduduk, berarti sudah ada penduduk, ada rakyatnya lah, gitu ya. Ada bisa membentuk satu kelengkapan, karena negara itu harus lengkap lembaga-lembaganya. Ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada bupati. Mana mau bisa jadi bupati kalau tidak terbentuk? Ada syarat-syarat membentuk suatu kelurahan saja harus ada, ya, persyaratannya nggak harus ada. Apalagi kalau satu negara. Saya kira begitu jawabannya. Tidak melihat jumlahnya, tapi memenuhi syarat. Dan nanti kita lihat di perundang-undangan ya, pertemuan berikut. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Coba kita lihat satu-satu. Adanya wilayah. Contoh kita di Indonesia ini ya. Ya, ada wilayah. Saya gambar seperti ini saja. Ya. Kalau wilayah Republik Indonesia ini kita kenal beberapa pulau, malah sampai 17.000 pulau lebih ya. Ada referensi mengatakan bahwa 17.001. Ada juga yang katakan 17.013. Persoalan 1 atau 13, pokoknya lebih dari 17.000 pulau. Terdiri dari
pulau besar, sedang dan kecil. Kalau dalam kota tidak semua pulau ini nampak. Yang paling nampak itu adalah pulau apa ini? Kalimantan ini ya, katakanlah ini Kalimantan. Ini mungkin Sulawesi, modelnya seperti huruf K. Ini mungkin Irian ini ya, Sumatera, Jawa. Itu yang dikenal dengan pulau besar. Terdiri dari pulau-pulau kecil lagi, 17.000 sekian pulau. Biasa dikenal dengan istilah archipelago atau negara kepulauan. Jelas ini? Ya. Itu wilayah Republik Indonesia. Banyak aturannya itu yang ada lagi. Aturan zona ekonomi eksklusif, kita bicara laut lagi. Batas wilayah laut 200 mil dari pantai terluar. Nanti kalau ada yang tidak jelas saya akan ya. Ini khusus wilayah. Yang kedua, adanya penduduk. Penduduk ini yang mana yang dimaksud penduduk? Masyarakat yang ada di daerah itu. Masyarakat yang ada di wilayah itu ya. Kan ada wilayah tadi. Jadi orang yang tinggal di wilayah itu. Penduduk ini ada dua macam. Ada penduduk asli, ada penduduk datang. Orang asing ya. Ada juga orang asing yang menetap. Kalau misalnya dia melancong lalu kerja di Indonesia, tentu kan ada persyaratan yang tidak di peraturan perundang-undangannya. Yang mana ini? Yang mana penduduk? Yang penduduk asli, penduduk apa? Yang sementara. Yang lokal itu yang asli. Syaratnya orang asing tinggal harus ada izin masuk, ada izin tinggal. Kalau izin datang namanya paspor ya. Kalau izin tinggal namanya apa? Visa. Visa ya. Berapa lama dia diizinkan tinggal? Nah, itu nanti kita lihat di peraturan. Yang berikut ada pemerintah. Setelah ada wilayah, ada penduduk, harus ada pemerintah. Karena siapa yang mengatur itu kalau bukan pemerintah? Mana yang dimaksud dengan pemerintah? Ada yang tahu? Saya presiden, gubernur, bupati, desa. jadi ada pemerintah sampai ke RT RW RT ya, pemerintah terkecil. Tapi selain itu ada lembaga-lembaga, ada kelengkapan negara, lembaga negara ya, ada DPR, ada presiden. Kenapa ada itu presiden? Ada yang bisa jawab? Kenapa ada presiden? Atau raja? Atau apa? Perdana menteri? Kenapa ada presiden? Dia adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Presiden itu ada dua fungsinya. Selain dia sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara. Mana tugasnya sebagai kepala pemerintahan? Dia mengatur pemerintahan. Ya, menjalankan aturan berdasarkan aturan perundang-undangan. Tapi ada juga selain presiden, dia juga sebagai kepala apa? Kepala negara. Ada tugas kepala negara yang tidak bisa didelegasikan kepada bawahannya. Contoh, kalau ada pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus tahun berjalan, itu tidak bisa diwakili karena kepala negara itu hanya satu, hanya presiden. Tapi kalau dia selaku presiden, kepala pemerintahan bisa saja diwakili oleh pembantu-pembantu presiden, yaitu ada wakilnya, ada menteri-menterinya. Setiap menteri punya bidang masing-masing. Jadi kalau presiden berhalangan di bidang pertanian misalnya,
menghadiri undangan, ya ada Menteri Pertanian. Kalau di bidang pertambangan ada Menteri Pertambangan. Tapi kalau selaku kepala negara tidak bisa diwakili, karena satu-satunya kepala negara adalah presiden. Selaku kepala negara ya. Yang berikut, atau sebelum lanjut ke nomor 4 ada yang tidak jelas? Jelas. Kalau begitu kita lanjut ya. Nomor 4, syarat keempat adalah adanya undang-undang. Apa yang dimaksud dengan undang-undang? Aturan. Nah, tentu kita lihat nanti di apa itu hierarki undang-undangnya. Ada namanya undang-undang. Nah, kalau kita ini undang-undang dasar namanya ya, kalau kita di Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari beberapa pasal, ada pembukaan, ada batang tubuh, ada aturan tambahan, ada aturan peralihan. Itu kita pelajari di pertemuan berikut itu ya. Apa maksudnya ini? Apa tujuannya ini ada undang-undang? Tentu ada maksudnya, bukan dibikin saja. Untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan di bidang pertanian, di bidang pertambangan, di bidang lingkungan hidup, di bidang pemerintahan, ada menteri dalam negeri mengatur itu semua, ada aturannya. Undang-undang ini adalah aturan tertinggi di Indonesia. Selain ada Pancasila di atasnya, tapi ada juga tersirat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi selalu mengacu ke Pancasila, apa saja aturan apapun. Kalau tidak ke situ, ini undang-undang ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, ada keputusan presiden. Itu semua adalah aturan perundang-undangan. Bisa dipahami? Yang berikut, syarat kelima, negara itu harus berdaulat. Apa maksudnya berdaulat? Dia harus diakui sebagai salah satu negara yang memenuhi syarat yang diakui oleh dunia internasional, khususnya apa? PBB, organisasi terbesar dunia itu ya, PBB ya. Ya. Diakui bahwa ini negara Republik Indonesia memang layak tidak dijajah oleh negara lain. Memang dia bisa mengatur apa itu kehidupannya, mengatur pemerintahannya, mengatur bangun negaranya, bisa memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya. Itu maksudnya berdaulat. Tidak lagi dicaplok oleh negara lain bahwa ini negara kami. Memang dia sudah berdaulat, betul-betul merdeka ya. Punya kewenangan untuk mengatur negaranya sendiri. Ada yang perlu ditanyakan? Dan 5 ini 5 syaratnya ada? Cukup? Kuncinya di sini adalah semua persyaratan ini harus terstruktur. Apa maksudnya terstruktur? Harus bersyarat. Tidak bisa orang bikin negara kalau hanya penduduknya saja. Langsung ke penduduk kita kumpul. Di mana? Ditanya di mana wilayahnya, belum tentu di mana. Tidak bisa ya. Jadi harus ada dulu. Yang pertama, yang pokok itu adalah ada wilayah. Setelah ada wilayah, baru lihat ada tidak masyarakatnya, siapa yang ada di situ. Berikut setelah ada mereka berembuk. Siapa yang jadi komandan? Siapa yang jadi pimpinan? Siapa yang paling bagus? Siapa yang pintar? Bukan hanya ditunjuk, kami karena kau paling tua, tidak. Harus jelas ada syarat-syarat. Ini yang bersyarat
bisa memimpin. Ini yang memenuhi syarat jadi pemimpin. Jangan karena kepentingan lalu angkat ini. Bukan juga siapa paling berani, ini belum tentu itu ya. Tapi kalau berlaku di negaranya seperti itu, iya. Kalau kita tidak, kita berlaku negara demokrasi. Siapa terbaik? Bukan siapa yang lahir, begitu lahir pasti sudah rakyat. Begitu lahir berteriaknya, nah sudah pasti rakyat itu. Tapi belum tentu pemimpin. Itu ya. Undang-undang disepakati, diusulkan oleh pemerintah ke DPR setujui, disahkan kembali oleh pemerintah. Itu baru bisa berlaku. Kemudian kembali ke berdaulat. Saya kira seperti itu ya. Materi kita cukup sampai di situ. Atau ada yang tidak jelas? Jelas. Coba saya tanya dulu. Ada yang bisa jawab? Syarat pertama lahirnya suatu negara apa? Adanya wilayah ya. Oh, masih ada tertulis di papan. Biar tidur ditanya masih bisa ingatnya. Apalagi ini masih tertulis di papan. Syarat terakhir apa? Berdaulat. Negara itu merdeka, diakui oleh dunia internasional, organisasi internasional, bahwa negara itu memang layak untuk merdeka, tidak dijajah lagi. Oke? Cukup? Ya. Jadi saya kira untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kita diskusikan di luar. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, kita lihat di situ apa haknya. Karena warga negara itu punya hak, apa haknya, apa kewajibannya. Ya, nanti kita lihat pada pertemuan berikut. Kalau tidak ada lagi, saya kira cukup waktunya juga sampai di sini. Berikutnya mudah-mudahan kita sehat walafiat, ketemu lagi. Ya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.